Kali ini kita akan menelusuri masa lalu, pada zaman sebelum adanya manusia, sebelum diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Ketika bumi masih dihuni oleh makhluk lain yang jauh lebih beringas daripada manusia dan jin. Kita akan mengenal para penghuni bumi yang ada sebelum 4.400.000 tahun yang lalu. Ketika Allah SWT akan menciptakan Nabi Adam alaihissalam, para malaikat pun bertanya-tanya, akankah Allah SWT menciptakan makhluk yang akan menumpahkan darah di atas muka bumi? Dari manakah para malaikat tahu bahwa makhluk ciptaan Allah itu akan menumpahkan darah, jika Allah belum menciptakan makhluk yang serupa dengannya sebelumnya? Banyak ulama tafsir yang menjelaskan bahwa makhluk yang diciptakan oleh Allah sebelum manusia tersebut adalah jin. Tetapi jin tidak memiliki darah, sehingga tidak ada pertumpahan darah. Maka tentu bukanlah jin yang dimaksud oleh para malaikat tersebut. Jadi, apakah makhluk lain yang seperti manusia yang diciptakan sebelum Nabi Adam alaihissalam tersebut? Allah SWT berfirman, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan kami telah menciptakan jin sebelumnya dari api yang sangat panas. Pada permulaan perjalanan kita untuk mengarungi misteri kehidupan di muka bumi, sebelum keberadaan manusia, pertama-tama kita harus mengetahui benang merah penting yang terpercaya berkenaan dengan makhluk yang hidup sebelum diciptakannya manusia, pada masa yang hanya Allah yang mengetahuinya. Telah hidup di bumi ini ribuan tahun yang lalu bangsa jin yang diciptakan oleh Allah SWT dari bagian api yang menyala. Banyak orang yang kemudian secara keliru menganggap bahwa wujud fisik dari jin saat ini adalah berupa api. Dan hal tersebut tidaklah benar, karena Allah SWT juga telah menciptakan manusia dari tanah. Tetapi wujud manusia saat ini terbentuk dari daging dan darah. Begitu pula dengan jin. Allah SWT menciptakan mereka dari kobaran api, tetapi wujud fisik mereka saat ini bukanlah berupa api. Banyak dari kalangan ahli tafsir, diantaranya Qatadah dan Ibnu Katsir, menyebutkan bahwa jin diciptakan sebelum Nabi Adam alaihissalam, dan hal ini disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran. Tetapi mereka juga menyebutkan bahwa sebelum adanya jin, di atas muka bumi ini telah ada bangsa lain yang diciptakan sebelumnya, yang disebut dengan nama Hin dan Bin. Bangsa tersebut kemudian membuat kerusakan di atas muka bumi, dan perilaku mereka telah melampaui batas. Maka Allah SWT kemudian memberikan kekuasaan kepada jin untuk mengalahkan mereka, sehingga bangsa jin itu pun membunuh dan melenyapkan mereka dari atas muka bumi ini. Bumi pun kemudian ditempati oleh bangsa jin. Tetapi nasib yang sama akhirnya juga menimpa jin setelah mereka menyimpang dari kebenaran dan membangkang pada perintah Allah. Ketika Allah SWT memberitahukan kepada para malaikat bahwa Dia akan menciptakan makhluk yang akan tinggal di atas muka bumi, para malaikat pun kemudian bertanya kepada Allah. Mereka bertanya karena rasa keingintahuan mereka, bukan karena memprotes ketetapan Allah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sebagian ulama tafsir menyebutkan bahwa para malaikat tersebut mengetahui bahwa makhluk yang akan menghuni bumi akan membuat kerusakan, karena mereka telah menyaksikan bahwa makhluk-makhluk yang diciptakan sebelum Nabi Adam alaihissalam telah membuat kerusakan di atas muka bumi. Disebutkan bahwa 2000 tahun sebelum diciptakannya Nabi Adam, ada makhluk-makhluk yang telah menghuni bumi yang disebut dengan Hin dan Bin. Mereka membuat kerusakan di atas muka bumi dan banyak membuat pertumpahan darah. Maka kemudian Allah SWT pun mengutus pasukan dari para malaikat, dan sebagian menyebutkan bahwa yang diutus adalah bangsa jin, guna untuk melenyapkan mereka. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya dia berkata, yang pertama mendiami bumi adalah suatu umat yang disebut dengan Hin dan Bin. Kemudian penghuni bumi setelah mereka adalah jin.
Mereka pun beribadah kepada Allah SWT sampai suatu masa. Kemudian mereka mulai membuat kerusakan. Maka Allah SWT mengutus utusan yang bernama Yusuf. Tetapi mereka tidak mentaatinya dan bahkan memeranginya. Maka Allah SWT kemudian mengutus para malaikat untuk menyingkirkan mereka, dan masa tinggal mereka di bumi adalah selama 1000 tahun. Pada tahun 1994, ahli paleontologi mengklaim bahwa mereka telah menemukan sisa-sisa bukti keberadaan makhluk-makhluk aneh di Ethiopia dalam bentuk kerangka yang sangat mirip dengan manusia, yang mana setelah diteliti disimpulkan bahwa kerangka tersebut telah berusia 4.400.000 tahun yang lalu. Jika penemuan ini benar, maka hal tersebut menunjukkan bahwa ada makhluk yang telah menghuni bumi sebelum keberadaan manusia pada 4.400.000 tahun yang lalu. Padahal umur manusia di atas muka bumi ini tidak lebih dari 350.000 tahun, sebagaimana hal yang telah disepakati oleh para ilmuwan, yang merupakan usia maksimal yang disebutkan oleh mereka sebagaimana yang disimpulkan dari penemuan di Maroko. Kita bisa melihat jarak yang sangat lama antara permulaan adanya manusia dan makhluk yang telah ditemukan peninggalannya tersebut. Dari hal tersebut, banyak orang yang kemudian menyebutkan bahwa ada makhluk yang telah menghuni bumi yang fisik mereka sangat mirip dengan manusia sebelum adanya manusia dan jin. Apakah kerangka tersebut merupakan peninggalan dari bangsa Hin dan Bin? Tidak ada satupun dalil dari Al-Quran ataupun Sunnah yang menunjukkan bahwa ada satu kaum yang menghuni bumi sebelum diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Tetapi pendapat tentang keberadaan makhluk yang dikenal dengan nama Hin dan Bin tersebut merupakan pendapat yang bersumber dari beberapa riwayat yang disebutkan oleh para ahli tafsir dari kalangan sahabat dan tabi'in. Para ulama tafsir sendiri berbeda pendapat mengenai penghuni bumi sebelum diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Ada dua pendapat yang mereka kemukakan dalam hal tersebut. Pendapat pertama, bumi dahulu kala dihuni oleh jin yang mereka adalah makhluk Allah yang diciptakan dari api. Pendapat ini diriwayatkan dari mayoritas ahli tafsir. At-Tabari meriwayatkan dalam tafsirnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya dia berkata, makhluk pertama kali yang menghuni bumi adalah jin. Kemudian mereka membuat kerusakan di dalamnya, dan mereka menumpahkan darah serta saling membunuh satu di antara yang lain. Dia juga meriwayatkan dengan sanadnya dari Rabi' bin Anas bahwasanya dia berkata, sesungguhnya Allah menciptakan para malaikat pada hari Rabu dan menciptakan jin pada hari Kamis. Kemudian menciptakan Nabi Adam alaihissalam pada hari Jumat. Kemudian ada sekelompok kaum dari jin yang kufur. Maka Allah SWT menurunkan malaikat ke bumi untuk memerangi mereka, sehingga terjadilah pertumpahan darah dan kerusakan di bumi. Pendapat yang kedua, tidak ada satu makhluk pun yang menghuni bumi sebelum diciptakannya Nabi Adam alaihissalam, baik dari jin ataupun makhluk yang lain. Pendapat ini diriwayatkan oleh At-Tabari dalam tafsirnya dari Abdurrahman bin Zaid. Dia berkata, Allah SWT berfirman kepada para malaikat, aku ingin menciptakan makhluk di atas bumi dan aku ingin menjadikannya khalifah di atasnya. Pada saat itu, tidak ada satupun makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT kecuali para malaikat, dan di bumi tidak ada satu makhluk pun. Al-Allamah Thahir bin Ashur menjelaskan dalam kitabnya At-Tahrir wa Tanwir, Allah SWT menyebutkan keinginannya untuk menciptakan khalifah di atas muka bumi setelah menyebutkan tentang penciptaan bumi dan langit. Hal tersebut menunjukkan bahwa penciptaan khalifah merupakan hal pertama yang terjadi setelah penciptaan bumi. Khalifah artinya adalah yang menggantikan pemilik sesuatu dalam mengurus kepemilikannya, dan keberadaan khalifah tidak mengharuskan keberadaan yang diwakilkannya dalam tempat yang sama. Kedudukan Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifah berarti tugas beliau dalam menjalankan keinginan Allah untuk memakmurkan bumi dengan jalan ilham atau wahyu, serta mewariskan perintah Allah tersebut kepada keturunannya. Adapun yang disampaikan oleh para ahli tafsir dan ahli sejarah bahwa ada kaum yang bernama Hin yang mana mereka menghuni bumi, kemudian datang jin yang membunuh mereka dan menempati tempat mereka, nampaknya hal tersebut merupakan kisah yang tidak berdasar pada sanad yang sahih.